Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Rifda Khairunisa dengan NIM 8046, Purwanti dengan NIM 8047, Maulida Ifarasari dengan NIM 8048, Safira Hanum dengan NIM 8050 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai diabetes mellitus. Diabetes adalah suatu sindroma yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah yang disebabkan adanya penurunan sekresi insulin. Penyakit ini tidak menular dan tidak menyerang segala kelompok umur. Diabetes mellitus adalah penyakit kronik yang terjadi diakibatkan kegagalan pankreas memproduksi insulin yang mencukupi atau tubuh tidak dapat menggunakan secara efektif insulin yang diproduksi. Macam-macam diabetes. Yang pertama ada diabetes tipe 1, biasa disebut diabetes tergantung insulin atau insulin dependent diabetes. Diabetes tipe 1 ini diakibatkan karena berkurangnya produksi insulin oleh sel beta pankreas. Yang kedua ada diabetes tipe 2, biasa disebut diabetes tak tergantung insulin atau non-insulin dependent diabetes. Diabetes ini diakibatkan karena kurangnya fungsi insulin akibat resistansi insulin, dengan atau tanpa disertai ketidakcukupan produksi insulin dan terkait erat dengan berat badan berlebihan atau obesitas. Yang ketiga ada diabetes gestasional, yaitu keadaan hiperglikemia yang terdiagnosis selama kehamilan dan belum pernah terdiagnosis sebelumnya. Keadaan diabetes atau intoleransi glukosa yang timbul selama masa kehamilan dan biasanya berlangsung hanya sementara atau temporer. Sekitar 4-5% wanita hamil diketahui menderita GDM ini dan umumnya terdeteksi pada atau setelah trimester kedua. Yang terakhir ada pradiabetes, yaitu kondisi di mana kadar gula darah seseorang berada di antara kadar normal dan diabetes. Lebih tinggi dari kadar normal tetapi tidak cukup tinggi untuk dikategorikan ke dalam diabetes tipe 2. Yang selanjutnya ialah gambar terkait diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes mellitus tipe 2. Pada diabetes mellitus tipe 1, itu mekanisme dari awal itu perut mengubah makanan menjadi glukosa. Dan glukosa masuk ke dalam aliran darah. Pankreas menghasilkan sedikit insulin atau tidak sama sekali. Lalu sedikit insulin itu masuk ke dalam aliran darah atau tidak sama sekali. Dan glukosa atau gula menumpuk di dalam darah karena tidak bisa diolah menjadi energi akibat kekurangan insulin. Selanjutnya, gambar mengenai diabetes mellitus tipe 2. Di sini disebabkan oleh dua faktor, yaitu obesitas, faktor hereditas, dan faktor lain yang menyebabkan resistensi insulin, dan juga faktor dari kelenjar pankreas sendiri. Dari faktor hereditas yang menyebabkan resistensi insulin itu otot jadi tidak mampu menggunakan glukosa karena resistensi insulinnya. Lalu yang diakibatkan oleh kelenjar pankreas itu juga sama, otot tidak mampu menggunakan glukosa karena resistansi insulin. Dan dari pankreas itu tadi, insulin akan dikeluarkan oleh pankreas ke peredaran darah yang mengakibatkan otot tadi tidak mampu menggunakan glukosa karena resistensi insulin. Selanjutnya itu ialah tabel perbedaan diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes mellitus tipe 2. Mula muncul atau awal munculnya itu diabetes mellitus tipe 1 umumnya masa kanak-kanak dan remaja, walaupun ada juga pada masa dewasa yang kurang dari 40 tahun. Sedangkan untuk diabetes mellitus tipe 2 itu umumnya pada usia tua atau di usia lebih besar dari 40 tahun atau di atas 40 tahun. Selanjutnya tentang keadaan klinis saat diagnosis. Itu diabetes mellitus tipe 1 merupakan keadaan klinis dengan diagnosa berat, sedangkan diabetes mellitus tipe 2 merupakan keadaan klinis diagnosis ringan. Selanjutnya mengenai kadar insulin darah, untuk diabetes mellitus tipe 1 itu rendah dan tidak ada. Sedangkan diabetes mellitus tipe 2 itu cukup tinggi dan normal. Lalu untuk berat badan, diabetes mellitus tipe 1 itu biasanya orang-orangnya kurus, sedangkan untuk diabetes mellitus tipe 2 itu orang-orangnya gemuk ataupun normal. Selanjutnya mengenai pengelolaan yang disarankan untuk diabetes mellitus tipe 1
itu biasanya pengobatannya dengan terapi insulin, diet, ataupun olahraga. Sedangkan untuk diabetes mellitus tipe 2 itu sama diet, olahraga, atau hipoglikemik oral. Baik, yang selanjutnya mengenai gejala-gejala dari diabetes mellitus. Nah, untuk gejala diabetes mellitus yang muncul itu ada beberapa. Yang pertama yaitu poliuri atau banyak kencing. Jadi poliuri itu merupakan gejala awal diabetes yang terjadi apabila kadar gula darah sampai di atas 160 sampai 180 mg per liter. Kadar glukosa yang tinggi akan dikeluarkan melalui air kemih. Jadi semakin tinggi kadar glukosa darah, maka ginjal menghasilkan air kemih dalam jumlah yang banyak. Akibatnya, penderita diabetes sering berkemih dalam jumlah yang banyak. Kemudian yang kedua ada polidipsi atau banyak minum. Jadi polidipsi ini terjadi karena urin yang dikeluarkan itu banyak, maka penderita akan merasakan haus yang berlebihan sehingga banyak minum. Kemudian yang ketiga yaitu polifagi atau banyak makan. Polifagi terjadi karena berkurangnya kemampuan insulin mengelola kadar gula dalam darah sehingga penderita merasakan lapar yang berlebihan. Kemudian yang keempat atau terakhir yaitu penurunan berat badan yang terjadi akibat tubuh memecah cadangan energi lain dalam tubuh seperti lemak. Yaitu faktor-faktor diabetes mellitus. Nah, untuk faktor-faktornya, yang pertama itu ada faktor keluarga. Jadi faktor keturunan atau genetik mempunyai kontribusi yang tidak bisa diremehkan untuk seseorang yang terserang penyakit diabetes. Kemudian obesitas atau kegemukan. Untuk kegemukan ini bisa menyebabkan tubuh seseorang mengalami resistensi terhadap hormon insulin. Yang selanjutnya yaitu mengonsumsi makanan yang berkolesterol tinggi. Nah, untuk makanan yang berkolesterol tinggi juga diyakini memberikan kontribusi yang cukup tinggi untuk seseorang mudah terserang penyakit diabetes mellitus. Batasi konsumsi kolesterol agar tidak lebih dari 300 mg per hari. Kemudian hipertensi atau darah tinggi. Jagalah tekanan darah Anda tetap di bawah 140 per 90 mmHg. Jangan terlalu banyak konsumsi makanan yang asin-asin. Kemudian yang selanjutnya yaitu terlalu sering konsumsi obat-obatan kimia. Konsumsi obatan kimia dalam jangka waktu yang lama diyakini memberikan efek negatif yang tidak ringan. Salah satu obat kimia yang sangat berpotensi sehingga menyebabkan diabetes adalah thiazid diuretik dan beta blocker. Yang kedua jenis obat tersebut sangat meningkatkan resiko yang terkena diabetes mellitus karena bisa merusak pankreas. Selanjutnya, pengobatan diabetes. Menurut Ruslianti 2008, pengobatan diabetes harus dikelola melalui beberapa tahapan yang paling terkait. Pengelolaan diabetes ini meliputi edukasi perencanaan makan, latihan jasmani, dan penggunaan obat-obatan, baik oral maupun insulin. Terapi insulin wajib diberikati pada penderita DM1 pada penderita DM2. Sekitar 40%-nya juga harus menjalani terapi insulin. Tes gula darah dapat secara efektif menemukan jumlah insulin yang dibutuhkan setiap harinya. Menurut Rusliano, terapi insulin yang dianjurkan adalah saat pagi hari sebelum sarapan, 2 jam setelah makan, dan malam hari sebelum tidur. Selain itu, diperlukan pula pengukuran pada saat tertentu, misalnya pengukuran yang lebih ketat jika terjadi hipoglikemi saat sebelum olahraga dan pada kehamilan. Pengobatan diabetes bisa dikatakan berhasil jika glukosa darah puasa adalah 80-109. Kadar glukosa darah 2 jam adalah 80-144 dan kadar HbA1c kurang dari 7%. Pengukuran hemoglobin terglikolsilasi HbA1c adalah cara yang paling akurat untuk menentukan tingkat ketinggian gula darah selama 2-3 bulan terakhir. Berikutnya pencegahan diabetes. DM dapat dicegah dengan menerapkan hidup sehat sedini mungkin, yaitu dengan mempertahankan pola makan sehari-hari yang sehat dan seimbang dengan meningkatkan konsumsi sayuran, buah, dan serat.
Membatasi makanan yang tinggi karbohidrat, protein, dan lemak, mempertahankan berat badan yang normal sesuai dengan umur dan tinggi badan, serta olahraga teratur sesuai umur dan kemampuan. Tujuan pengobatan penderita DM ialah untuk mengurangi gejala, menurunkan BB bagi yang kegemukan, dan mencegah terjadinya komplikasi. Di bawah ini adalah cara lain untuk mengobati diabetes mellitus, diantaranya adalah yang pertama, diet. Penderita DM sangat dianjurkan untuk menjalankan diet sesuai dengan yang dianjurkan. Yang mendapatkan pengobatan diuretik atau insulin, ya harus mentaati diet terus-menerus baik dalam jumlah kalori, komposisi, dan waktu makan harus diatur. Yang kedua, obat-obatan, tablet atau suntikan anti diabetes diberikan. Namun terapi diet tidak boleh dilupakan dan pengobatan penyulit lain yang menyertai atau suntikan insulin. Yang ketiga ada olahraga. Dengan olahraga teratur, sensitivitas sel terhadap insulin menjadi lebih baik. Sehingga insulin yang ada walaupun relatif kurang dapat dipakai dengan lebih efektif. Lakukan olahraga 1-2 jam sesuai makan, terutama pagi hari selama 1 atau 2 jam per hari, minimal 3 kali per minggu. Sekian hasil diskusi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.